Bagi masyarakat yang hidup di kota-kota besar, tentu bukan sesuatu yang aneh melihat anak-anak hidup di jalanan, mencari nafkah, menghidupi diri sendiri. Entah sebagai pengamen, pengemis cilik, atau pekerjaan lain yang seharusnya belum pantas mereka lakukan. Di Jakarta saja pada tahun 2010, terdapat sebanyak 8.000 orang anak jalanan. Mereka, anak-anak kecil itu berusaha bertarung dengan kanasa ibu kota untuk mempertahankan hidup. Jadi jangankan memperoleh pendidikan yang baik, untuk membaringkan kepala tanpa harus diterpa angin dan hujan pun susah untuk mendapatkannya. Dan lebih ironis lagi, tidak sedikit anak-anak yang akhirnya terjerumus ke dalam dunia kriminal atau diskriminalisasi karena keberadaan mereka di ruang publik kadang tak diinginkan. Proses kriminalisasi anak ini berdampak buruk pada perkembangan anak dan dalam jangka panjang. Sebab, menjalani proses peradilan sama saja masuk sekolah kriminal. Karena selama masa tahanan, mereka bercampur baur dengan tahanan dewasa lain dari beragam kasus. Pemirsa, sungguh sebuah ironi ketika seorang anak pelajar harus mendekam selama lebih dari 20 hari di rumah penampungan anak di Pondok Bambu karena dituduh mencuri voucher handphone seharga Rp10.000. Padahal baru saja Mahkamah Konstitusi memutus konstitusional bersyarat atas uji materi Undang-Undang Peradilan Anak yang mensyaratkan sanksi penjara harus menjadi alternatif terakhir dalam proses peradilan kasus kenakalan anak. Saya Rama Sarita, inilah liputan tim MK Files. Filosof dunia Khalil Gibran mengibaratkan anak adalah sang busur yang melesat melewati zamannya. Anak-anakmu bukan milikmu. Mereka putra-putri kehidupan. Karena itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada yang patut kita pertanyakan. Sudahkah pemerintah bersikap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nasib anak-anak bangsa di dalam masyarakat? Sudahkah kepentingan anak menjadi motivasi utama pemerintah dalam menjalankan pemerintahan? Karakteristik anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan tidak semestinya tumbuh sendiri atau dibiarkan tanpa perlindungan. Anak-anak membutuhkan orang tua atau keluarga, masyarakat, serta pemerintah, juga negara selaku pembuat regulasi, pelaksana pemenuhan hak-hak anak, serta pengemban kewajiban negara. Sehingga tidak sepatutnya seorang anak mendapatkan perlakuan tidak manusiawi seperti ini. Berangkat dari fakta masih adanya kasus-kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oknum aparat sebagai representasi negara yang tidak sepatutnya terjadi, pada tahun lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ada 6 pasal yang mereka uji materialkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, yang terbagi dalam 2 kelompok permohonan. 1. 3 pasal. Pasal 1 angka 2 huruf B, Pasal 23 ayat 2 huruf A, dan Pasal 31 ayat 1 yang dimohonkan untuk dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kelompok pasal yang dimintakan untuk dibatalkan yaitu berkaitan dengan definisi anak nakal, pidana penjara bagi anak nakal, dan anak nakal di lembaga pemasyarakatan. 2. 3 pasal lainnya. Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 22 yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar 45. Kelompok pasal yang dimintakan agar dinyatakan inkonstitusional bersyarat menyinggung substansi batas usia anak dan sanksi pidana atau tindakan. Pemirsa, sistem peradilan anak lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan keseimbangan antara kepentingan anak dan ketertiban umum. Sehingga pendekatan pidana lebih diarahkan untuk rehabilitasi moral dan mental anak, bukan pada sanksi pidana semata. MK Files segera kembali. Pemirsa, sudah cukupkah perhatian kita terhadap nasib anak baik di dalam keluarga, masyarakat, sekolah, di jalanan, di pengadilan, bahkan di dalam penjara anak sekalipun? Sudahkah pemerintah bersikap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nasib anak-anak seperti yang diamanatkan undang-undang? Para pemohon juga menyatakan
Seperti yang disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa anak nakal yang ditempatkan di lembaga permasyarakatan anak sebagai anak negara dinilai bertentangan dengan konstitusi. Karena penempatan anak nakal di lembaga permasyarakatan anak adalah penempatan yang kurang tepat sasaran. Dikarenakan prinsip dari tindakan yang diberikan kepada anak nakal yang diserahkan kepada negara adalah meliputi kegiatan pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja. Dari berbagai pengaduan yang kami terima dari masyarakat, ternyata proses pemidanaan syarat dengan praktek kekerasan dan diskriminasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak, pasal 1 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, kami berpendapat selama ia masuk dalam definisi anak, tidak layak, tidak pantas untuk dipidanakan, tidak layak apalagi masuk penjara. Penjara pidana hanya untuk orang dewasa. Berkaitan dengan batas usia anak sebagai objek hukum seperti yang disinggung dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Anak, sekurang-kurangnya usia 8 tahun hingga 18 tahun. Hal itu dinilai terlalu rendah, karena batas usia pidana anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak di dunia internasional, batas minimalnya usia 12 tahun. Batasan usia yang direkomendasi PBB tersebut adalah tidak tepat jika itu didasarkan untuk menguji konstitusionalitas atau setidak-tidaknya menginterpretasi pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Karena untuk menguji konstitusionalitas bagaimana dimaksud pasal 28B tersebut, ayat 2 tersebut, maka sebaiknya kita menggunakan ukuran-ukuran yang menurut sistem hukum Indonesia dipandang sebagai sesuatu yang tepat. Dan tadi sudah saya sampaikan majelis hakim yang kami muliakan, bahwa persoalan pertanggungjawaban pidana atau persoalan kapan seseorang anak dengan ukuran batas usia dapat dimintai pertanggungjawaban adalah tergantung kepada kebijakan negara masing-masing. Sehingga masing-masing negara memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan di dalam menentukan batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selayaknya lah bahwa pengadilan anak itu berubah menjadi peradilan anak, dan sudah selayaknya lah harus sesuai dengan perspektif pelindungan anak, ya, di mana itu mementingkan kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta juga menghargai pendapat anak. Dan kita juga mungkin dapat melihat juga bahwa kita sesuai dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak, terlihat juga bahwa ada hal yang agak janggal dengan pasal-pasal ini kalau kita kaitkan dengan Konvensi Hak Anak seperti yang telah diratifikasi itu. Misalnya, keputusan Presiden pada Presiden nomor 36 tahun 1990 pasal 40 itu dikatakan bahwa negara-negara pihak yang meratifikasi mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui telah melanggar hukum pidana untuk diberlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif masyarakat. Seperti disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97, beberapa faktor yang menjadi penyebab dari dilakukannya tindak pidana atau perbuatan menyimpang oleh anak-anak adalah antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Oleh karena itu, tidak sepenuhnya seorang anak yang melakukan perilaku yang menyimpang itu dapat dipersalahkan. Dan orang dewasa yang berada di sekitarnya tidak bisa lepas tangan begitu saja akan terjadinya perilaku yang menyimpang dari anak-anak tersebut. Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus didasarkan pada beberapa azas, antara lain adalah azas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, dan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana ternyata memuat beberapa ketentuan yang tidak sejalan dengan azas-azas tersebut di atas. Pesalah anak, terutama pidana ringan, tidak sepatutnya dihukum dengan memasukkan mereka ke dalam lembaga pemasyarakatan anak, tetapi mewajibkan mereka menjalani rehabilitasi dan kerja sukarela di panti-panti sosial milik pemerintah dan swasta yang ditetapkan oleh pengadilan. Pilihan lain yang dirasakan terbaik adalah merehabilitasi mereka sepenuhnya dalam panti rehabilitasi sosial di bawah Kementerian Sosial. Dalam konteks anak tanpa penjara, maka perlu dilakukan sinkronisasi perundang-undangan yang ada, misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial agar tidak terjadi tumpang tindih. Tidak ada lagi kata-kata penjara untuk anak-anak, karena memang secara psikologis itu sama sekali tidak merupakan tempat yang tepat dan tidak berhasil mengubah ataupun memperbaiki perilaku yang semula dianggap negatif. Karena bagaimana juga anak-anak tergelincir atau terjerumus dalam berbagai perilaku menyimpang yang kemudian anak dia ajukan ke sidang anak dan kemudian harus berakhir penjara, itu harus memosisikan anak sebagai korban, bukan sebagai pelaku kriminal. Sekali lagi mohon pemerintah serius membenahi semuanya itu dan kemudian ya mengubah kalau toh ada istilahnya penjara, apapun istilahnya, apakah itu lembaga pemasyarakatan anak dan sebagainya, itu tetap diposisikan sangat berpihak pada pemenuhan hak anak. Artinya tidak ada jeruji, tidak ada kekerasan, kemudian anak-anak haknya untuk istirahat, untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan jaminan kesehatan, kemudian pertemuan juga periodik dengan orang tua dan sebagainya itu betul-betul dipenuhi. Meski tidak semua permohonan dikabulkan MK, namun substansi yang berkaitan dengan batasan usia minimal anak dalam objek hukum dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disetujui perubahannya. Yang semula sekurang-kurangnya 8 tahun, kini sudah ditingkatkan menjadi 12 tahun, sesuai dengan yang berlaku di banyak negara. Menimbang bahwa setelah mencermati keseluruhan ketentuan perundang-undangan tentang peradilan anak, pengadilan anak, Mahkamah memandang terdapat substansi atau materi undang-undang aku yang perlu diperbaiki. Pasal 23 ayat 2 huruf A Undang-undang yang menyatakan pidana anak yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah A. Pidana penjara, B. Pidana kurungan, C. Pidana denda, atau D. Pidana pengawasan. Sistematika rumusan tersebut seharusnya mendahulukan pidana pengawasan, dan yang terakhir barulah pidana penjara sebagai rasi hukum sebagaimana terurai dalam paragraf 3.22 dan 3.23 di atas. Menimbang bahwa dari 6 pasal yang dimohonkan untuk diuji, para pemohon meminta 3 pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk diputus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan oleh karenanya harus dicabut dan dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Ketiga pasal tersebut adalah pasal 1 huruf 2B, pasal 23 ayat 2 huruf A, pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Anak. Menimbang bahwa selain ketika pasal yang dimohonkan untuk dicabut dan dinyatakan inkonstitusional, para pemohon juga meminta Mahkamah untuk memberikan putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan inkonstitusional bersyarat memberikan arti bahwa sebuah pasal dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat conditionally unconstitutional, kecuali dimaknai dengan pemahaman tertentu. Dalam hal ini 3 pasal yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat adalah pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1, dan pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak. Menimbang bahwa para pemohon memohon agar Mahkamah mencabut frasa maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan dalam pasal 1 angka 2 huruf B Undang-Undang Pengadilan Anak. Para pemohon mendalilkan bahwa keberadaan frasa tersebut telah memberikan beban pidana yang lebih berat dan sumir dalam mendefinisikan anak nakal. Hal ini disebabkan frasa aku telah menimbulkan relativitas pemaknaan di masing-masing budaya dan hidup masyarakat. Pemohon menyatakan bahwa keberadaan klausula dalam pasal 1 angka 2 huruf B
Undang-Undang Pengadilan Anak bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak karena tidak adanya standar atau ukuran yang jelas mengenai apa definisi anak nakal menurut ukuran-ukuran sosial yang amat beragam dan selalu berkembang. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak, terutama hak terhadap perlindungan protection right dan hak untuk tumbuh dan berkembang development right. Mahkamah berpendapat bahwa konvensi internasional, rekomendasi hak-hak anak PBB dan instrumen hukum internasional lainnya, batas umur 12 tahun dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan batas usia minimal bagi anak dalam pertanggungjawaban hukum. Dengan batasan usia 12 tahun, maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam pasal 26 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Pengadilan Anak. Penetapan batas umur tersebut juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, penetapan batas umur tersebut sesuai dengan semangat revisi KUHP yang akan memberikan batasan usia yang lebih tinggi untuk menghindari adanya pelanggaran konstitusional anak sebagaimana didalilkan para pemohon yang sama dengan rencana Undang-Undang Peradilan Anak yang dalam memberikan batasan usia 12 tahun. Berdasarkan pandangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat batas umur minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapat perlindungan sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 tahun dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Anak dan frasa belum mencapai umur 8 tahun dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat, kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana. Dari pandangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pasal 232 huruf A Undang-Undang Pengadilan Anak telah memberikan sejumlah alternatif pidana bagi anak nakal selain pidana penjara, yakni pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Dalam hal ini, keberadaan pidana penjara bukan merupakan satu-satunya pilihan pidana bagi anak, sehingga tidak secara mutlak dapat merugikan hak konstitusional anak. Keberadaan klausula pidana penjara merupakan bentuk pilihan yang keputusan akhirnya akan diserahkan pada hakim berdasarkan pertimbangan berat ringan tindakan pidana, kapasitas pribadi anak, dan lain sebagainya. Amar putusan dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengingat pasal 56 ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 57 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengadili mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan frasa 8 tahun dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, beserta penjelasan undang-undang tersebut khususnya terkait dengan frasa 8 tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, kecuali dimaknai 12 tahun. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Iya, pertama saya memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi bahwa ada upaya untuk menaikkan usia di mana anak dibawa ke sidang anak bukan 8 tahun lagi tetapi menjadi 12 tahun. Bahwa sebaiknya memang penjara bukan untuk anak. Artinya anak bagaimanapun juga yang berkonflik dengan hukum, yang rata-rata sekitar 6.000 sampai 7.000 anak yang berkonflik dengan hukum setiap tahunnya itu tidak berakhir di penjara. Tapi kenyataannya sekitar 90% harus, entah itu di lapas anak, entah itu di rutan yang kadang-kadang dicampur dengan orang dewasa dan tempat-tempat lain yang sangat-sangat tidak manusiawi untuk anak-anak.
Berkaitan dengan ketentuan pada pasal 1 butir 2 huruf B Undang-Undang Pengadilan Anak, ada Hakim MK yang berpendapat beda atau dissenting opinion, yaitu Hakim HM Akil Muhtar. Salah satu ciri yang diakui secara universal oleh negara hukum yang demokratis adanya pengakuan atas asas legalitas dalam segala bentuk. Sesuai dengan asas lex serta, maka perumusan hukum pidana harus mengutamakan kejelasan, tidak multitafsir, adanya kepastian hukum, di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan tertulis yang merupakan pengakuan dan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sesuai pasal 28D ayat 1 UUD 1945 adalah ketidakadilan jika seorang anak Indonesia yang kemudian diduga melakukan tindak pidana, tetapi tindakan tersebut tidak diatur secara rinci, pasti dan cermat dalam undang-undang, dijatuhi pidana, yang hal tersebut merupakan tindakan mengkriminalisasi terhadap semua anak Indonesia. Padahal tujuan asas legalitas adalah untuk melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam menangkap, menahan, atau menuntut seseorang anak ke pengadilan tanpa menyebutkan ketentuan atau peristiwa pidana yang dilanggar. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut saya, seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 2 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sepanjang perasa maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akhirnya melakukan perubahan batasan minimal usia anak-anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dari semula 8 tahun menjadi sekurang-kurangnya 12 tahun. Ini sudah sesuai dengan Konvensi Internasional Perlindungan Anak. Selain itu, meskipun sanksi pidana penjara masih dipertahankan, namun Mahkamah Konstitusi menekankan agar sistem peradilan anak mulai dari penyidikan hingga penjatuhan sanksi harus diperbaiki pemerintah. Karena Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengamanatkan agar pemerintah melindungi hak hidup, hak tumbuh kembang, dan rehabilitasi. Saya Rahma Sarita, menjumpai Anda setiap Sabtu sore dalam MK Files. Salam Konstitusi.